Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat siang teman-teman semuanya. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Doni Rali, tentunya di Newbies. Tepuk tangannya mana? Baik. Masih bertempat di salah satu gedung di Tenas, dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan kembali bertemu dengan salah satu orang yang memang boleh dibilang expert di bidang salah satu bidang usaha yang berkembang di dunia teknologi. Mungkin Anda sering juga lihat satu info yang disebarkan oleh @infobdg ya. Di Twitter Anda sering banyak timeline yang berbau-bau info begitu kan, yang tentunya juga dipersembahkan oleh @infobdg, tapi belum tahu bagaimana proses bisnisnya berlangsung dan siapakah kira-kira orang yang mendirikan atau menjadi founder di balik kesuksesan @infobdg. Nah, pada siang hari ini tentunya di Newbies Goes to Campus edisi pertama kita akan kembali membicarakan tentang bagaimana perkembangan bisnis, dan mudah-mudahan di akhir acara Anda bisa mendapatkan satu inspirasi lebih tentang bagaimana meng-create bisnis sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sebelumnya seperti biasa kita akan perkenalkan atau kita akan panggil ya moderator ataupun host kita pada kesempatan siang hari ini. Berikan tepuk tangan semeriah, ini dia Kang Meriza Henry. Ya, sebagai founder dari GIMB, saya persilahkan duduk kembali. Dan selanjutnya tadi saya sudah berbicara banyak tentang @infobdg, sebuah akun Twitter yang boleh dibilang cukup meledak di Indonesia, dan memang infonya itu sangat dibutuhkan, dari mulai azan maghrib, info macet begitu ya, terus juga sampai yang mau beli lulur banci Thailand juga ada di sana ya. Hebatnya tuh @infobdg. Baik, kita akan langsung panggilkan, ini dia boleh dibilang owner ya dari @infobdg. Berikan tepuk tangan buat Kang Ciptadi Syahrani. Ya, kita lihat di sini menggunakan gaya rambut undercut ya, dan menggunakan minyak rambut pomade ini biasanya ya. Kami persilahkan Kang. Luar biasa saya bisa bertemu dengan Kang Ciptadi. Baik, Pak Meriza, ini berbicara tentang Twitter dan juga media jejaring sosial sekarang memang benar-benar sangat luas sekali. @infobdg setelah sukses di Twitter sekarang juga punya pet ya Kang ya. Alhamdulillah. Ada, saya juga sudah berteman dan memang infonya juga benar-benar sangat mengena sekali. Jadi untuk user atau Anda yang memang pengguna atau membutuhkan banyak informasi, tentunya @infobdg bisa memprovide itu semua. Nah, hari ini tema yang akan diangkat apa kira-kira? Bagaimana sih memanfaatkan teknologi itu jadi uang? Nah, itu dia. Karena kita tahu ya, untuk Instagram, terus juga Pet dan juga Twitter, ini modalnya modal pulsa. Daripada Anda bikin status galau, nggak jelas, aku mah apa atuh, gituan ya. Mendingan sekarang kita manfaatkan lebih dalam begitu untuk mempromo apapun begitu. Entah itu jasa dalam bentuk Anda punya jasa apapun ataupun produk yang Anda punya. Seperti itu kurang lebih ya. Betul sekali. Baik, berikan tepuk tangan. Sekarang kita akan mulai. Ini dia talk show pertama. Kang Rizal, Oke, terima silakan. kasih. Baik, adik-adik mahasiswa semua, dan juga pebis muda di rumah. Ketemu lagi kita di sesi kedua dalam rangka Newbies Goes to Campus to Itenas ya. Ini edisi pertama. Saya sapa dulu ya. Newbies. Oke. Jadi semangatnya tetap sama. Baik, mahasiswa dan pebis muda di rumah. Hari ini kita ada satu tema bagi saya sangat penting gitu. Selalu saya sampaikan, bisnis itu adalah UUD gitu. Ujung-ujungnya duit. Bisnis adalah create money, bentuknya adalah duit. Tapi duit bukan asal melakukan apapun gitu, tapi itu adalah dalam bentuk bisnis gitu. Nah, konteksnya adalah seringkali orang terjebak gitu. Mau bisnis apa sih harus butuh modal besar. Mau bisnis apa sih? Oh, saya nggak punya tempat, saya tidak punya apa-apa. Sementara resources untuk jalan bisnis itu luar biasa gitu. Kalau kita di GIMB International School menerjemahkan ada 7M plus 1 I biasanya. 1 man, orang. Kedua money, uang. Ketiga apa? Mesin. 4, metode. Kelima, material. Yang keenam, market. Yang ketujuh, minute, waktu. Dan ke-8, informasi. Seringkali kita terjebak gitu, bahwa bisnis itu harus pakai uang, punya uang besar. Kalau kita sebagai entrepreneur itu salah gitu. Nah, tema kita hari ini membahas bagaimana sih menjadikan teknologi itu jadi uang. Jelas, itu perlu pencernaan pemikiran yang dalam gitu. Nah, saat ini kita kedatangan tamu, itu Kang Ciptadi. Apa kabar Kang?
Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih ya Kang sudah berkenan hadir di acara kita ini. Oke, jadi Kang Cip tadi ini seperti sampaikan Doni tadi bahwa beliau punya bisnis Info BDG. Kita akan kaji bagaimana sih bisnis beliau, bagaimana trik-trik beliau memanfaatkan teknologi gitu. Oke, baik Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya, siapkan pertanyaannya, insya Allah nanti ada door prize. Kang, boleh dijelaskan nggak sedikit gambaran tentang Info BDG ini? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. And good morning. Kenapa good morning? Karena today is Kamis Inggris, right? Aplaus dulu ya. Diingatkan sama Kang Cip tadi ya. Gitu. Jadi sesuai dengan kampanye dari Pemkot ya. Yep. Kalau today is Thursday in English. But today we're not talking in English because maybe all of you cannot speak English like me. Oke. Baik. Info BDG ya Kang ya. Udah pada tahu ya Info BDG Maya. Ya mudah-mudahan sih udah pada di follow back ya. Karena dari seminar-seminar nggak semuanya di follow back, yang akhirnya setelah seminar perlu di follow back semua. Saya udah Kang. Sudah ya. Sudah. Kenapa nggak di follow back? Karena keterbatasan di Twitter Kang. Karena di Twitter itu maksimal follow backnya cuma 1.000 per hari. Sedangkan kita pertumbuhan follower sekitar 3.000 per hari sampai 5.000 gitu ya. Oke. Kembali ke Info BDG sendiri, itu berdiri tahun 2010, tepatnya 3 Januari. Kemudian awalnya cuma sendiri, ya. Dan kenapa dibuat? Banyak orang bertanya demikian karena waktu itu kebutuhan informasi sebetulnya, ya. Karena flashback dari tanggal 3 itu adalah tahun baru. Ya, tepatnya tanggal 30 sampai 29-30 waktu itu sebagai orang yang haus informasi dulu, nyari informasi untuk acara tahun baruan itu sangat susah gitu. Nah, mengandalkan untuk media konvensional itu adalah event-event yang mungkin skalanya lebih besar. Sedangkan untuk saya waktu itu sebagai mahasiswa pengennya yang kafe mana nih gitu ya, terus ada hiburannya apa aja, yang paling enggak low budget tapi high impact. Oke, pas ya kayaknya aplaus dulu buat Kang Jody. Terpakai ya kan konsepnya ya. Low budget itu maksudnya kita cuma bayar 10.000 kita tapi dapat kembang apinya gitu. Gitu. Akhirnya nggak ketemu, baru tanggal 3 Januarinya kepikiran lagi, oh iya waktu itu mau bikin Info BDG gitu. Karena sebelumnya memang udah ada beberapa akun tapi memang tidak seaktif gitu ya, tidak digunakan sebagaimana fungsinya justru harusnya. Jadi dibuatlah itu, kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang dari sendiri sekarang udah dengan 13 pasukan. 13 pasukan loh, hanya bermodalkan Info BDG ya. Iya, pasukan tempur. Pasukan tempur. Itu 3 Januari ya Kang ya. Sekarang sudah 2014 kan, jadi sekitar 4 tahun. 5 tahun ya. Nah, Kang, relevan dengan bahasan kita siang ini Kang. Kenapa sih Akang memilih Twitter itu Kang gitu? Basically tahun 2010 memang cuman 2 sosial media ya waktu itu. Ada Facebook dan Twitter. Opsinya cuma 2. Friendster sudah old school waktu itu ya. Betul. Karena nggak musim lagi testi gue dong, itu nggak ada. Yang ada di Facebook itu adalah apa sih waktu itu teh? Hah? Wall? Oh iya, wall aku dong ya. Iya. Kalau Twitter mention aku. Atau no mention gitu ya. Oke. Kenapa Twitter? Karena satu dia microbiology yang tidak membutuhkan banyak research data ya. Apalagi dulu kita adalah fakir kuota. Kalau ke Facebook ada yang posting foto, aduh bukan nggak ya, kuota mentok nih. Betul. Tapi kalau Twitter kan cuma teks ya. Betul. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Kemudian kecepatan informasi gitu ya. Jadi kalau di Facebook kita nggak bisa bikin status, overcome status lagi terus nggak bisa. Gitu. Tapi kalau Twitter emang fungsinya buat itu gitu. Jadi disitulah saya pilih ini Twitter bisa jadi satu corong khususnya untuk warga Bandung untuk sharing sebetulnya informasi. Jadi nggak cuman Info BDG yang memberikan informasi, tapi dari Bandung untuk Bandung gitu. Dan kita tuh sebagai perantara aja. Gitu. Jadi
Twitter adalah satu media yang paling cepat, paling tepat, dan paling akurat lah untuk itu. Untuk sharingnya ya Kang. Oke. Kang kalau boleh tahu, Kang tadi bilang waktu itu masih mahasiswa ya Kang? Ya, mahasiswa Jurusan komunikasi bisnis di Unpad. di? Unpad. Oh oke, Jatinangor Kang. Enggak, saya ngambil di masternya. Oh oke. Iya. Oke. Jadi itu ada relevansi antara status Akang sebagai mahasiswa waktu itu ya dengan yang namanya kebutuhan informasi daripada ini. Terus menurut Akang apa sih tantangan yang terberat gitu ya ketika Akang kan tidak berlatar belakang dalam tanda kutip ya Kang ya, kalau Betul. bicara masalah teknologi tentu dia orang teknik nggak ya gitu Iya. ya, dia kuasai internet tidak gitu. Akang dulu gimana pemahaman atau kemampuan Akang Mungkin seperti yang di sesi 1 tadi banyak yang ada yang bertanya tentang jiwa ya, Iya. yang seperti Kang Hanung katakan juga, memang jiwa itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang kita cari gitu, tapi yang kita dapatkan justru. Oke. Nah, gimana tadi Kang Hanung juga cerita, saya dulu begini-begini, waktu muda juga kerjaannya ya aktif di internet aja, sama sebetulnya. Oke. Saya juga dulu waktu dari zaman SMA sudah mulai chatting-chatting gak jelas pakai MRC itu proses sebetulnya. Kemudian tiap malam itu udah online di rumah, akhirnya tagihan telepon bengkak dan segala macam. Nah, tapi ada satu titik saya rasakan waktu itu sekitar tahun 2000-an ini nggak di internet itu kita nggak cuman bisa having fun, tapi kita bisa having money gitu ya. Nah, dari awal itu saya sudah mencoba untuk bagaimana mendapatkan uang, gitu ya. Mulai dari cuman menjadi salah satu moderator di forum internasional, kemudian di forum nasional juga, dan di berbagai lagi menjadi jasa-jasa yang lainnya, entah itu cuman jasa kalau para gamers ini mungkin ada jasa bot gitu ya. Nah dulu saya pernah tuh jadi tukang bot tuh, jadi cuman bayar 100.000 per bulan, saya ngebotin mainin gamenya gitu ya. Kemudian saya dapat sampai 50 bot gitu. Jadi bayangkan saya penghasilan saya. Gitu, jadi proses itu kemudian saya kan harus mengasah terus ya. Nah dari situ dapatlah si jiwa itu, jadinya adalah oh ternyata passion saya di entrepreneur, di technopreneur gitu. Nah begitu. Kalau begitu, Akang tidak serta-merta di tahun 2010 itu adalah udah langsung. Oh enggak. Jadi dibalik proses. Berapa tahun itu Kang sebelum itu? Dari tahun 2002 itu udah mulai. 2002. Oke. Para pebisnis muda, kita bisa lihat gitu. Hal mendasar yang kita dapatkan dari Kang Cip tadi bahwa satu, dia melihat orang lagi butuh informasi. Gitu. Peluang ya. Gitu. Benar, kalau untuk mencari informasi kan susah gitu. Sebelum sekarang ketika kita udah follow PDG itu rutin informasi terus datang. Dalam setiap bisnis, informasi itu adalah resources yang paling mahal. Yang paling mahal. Bahkan satu perusahaan pun kalau dia harus investasi untuk mendapatkan informasi yang valid, akurat dan cepat, tepat waktu, dia harus investasi luar biasa ya. Ada namanya, tentu kalau mahasiswa kenal namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning ya gitu. Dia pakai Oracle, dia pakai SAP atau yang lain, itu investasi berapa? Informasi itu paling mahal. Disinilah celah yang dilihat oleh Kang Cip tadi gitu. Satu. Yang kedua, beliau lihat untuk mendapatkan menjadi seorang teknopreneur itu nggak gampang gitu. Ujung-ujung bukan 2010 itu dia langsung jadi, betul ya Kang ya? Dari 2002. Artinya apa? Ini tantangan buat pebisnis muda maupun adik mahasiswa gitu. Kalau mau ya kembali lagi statement dari Kang Hanung tadi, action. Mumpung sebagai mahasiswa. Saya ada satu penelitian menyatakan bahwa semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita berhasil. Betul, kalau bagaimana seorang entrepreneur pasti di challenge dulu. Gagal apa tidak? Bagaimana perkembangan daripada Info BDG saat ini? Alhamdulillah sih sekarang kita dari tahun 2010 sampai 2014
sudah menerima sekitar 657 klien. Luar biasa, aplaus dong. Ya. Mayoritas tapi tetap kita konsennya di UKM. Oke. Karena satu-satunya media yang bisa dipakai UKM adalah media sosial. Betul, Ya. betul. Sedangkan media internasional, multinasional itu punya banyak pilihan gitu. Yap. Sedangkan UKM ini tidak gitu. Jadi murah, cepat, instan, money. Money, oke. Ya kan? Realnya cepat ya Kang ya. Jadi Betul. yang dibutuhkan dari usaha online adalah kan feedback cepat, Yap. hard sales. Betul. Nah, sebetulnya sosial media tuh nggak boleh hard sell gitu. Nah itu Infobidege sudah membantu banyak UKM lah ya. Yap. Alhamdulillah dari yang kecil, yang cuman sendirian, yang akhirnya udah berkembang pesat sampai sekarang, bahkan udah budgetnya udah lumayan pendapatannya sampai bisa kebeli rumah. Oke. Kan ya. Luar biasa ya, beli rumah loh. Kalau bisa dihintip juga tentang kesuksesan Maici yang sekarang udah ya kita udah bisa melihat kesuksesannya ownernya sendiri yang udah sekarang bergerak ke bisnis properti yang cuman jualan keripik, semuanya kan dari sosial media. Iya. Gitu. Nah jadi kalau Infobidege ini sih mengharapkan gitu ya, justru teman-teman yang mahasiswa ini mempergunakan sosial media itu bukan hanya untuk berjualan justru. Jadi bagaimana menggunakan sosial media itu untuk berkomunikasi dengan calon konsumen. Ya. Engagement itu sangat perlu gitu. Jadi kalau bisa 90% itu talking, 5%-nya baru kita jualan. Gitu ya. Jadi benar-benar jangan sampai membuat orang follow ke brand kita itu untuk cuman nyari promo, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan si brand itu, dengan konsumen kita itu bagaimana. Kalau misalnya kita pengen mengeluarkan satu produk, nah kita lempar dulu nih sih ke komunitas yang udah jadi evangelis jatuhnya ya, itu orang-orang yang mempromosikan tapi dengan free gitu. Nah, Free loh, iya. wall of mouth-nya jalan kan? Iya, si evangelis ini yang kita sangat susah cari, tapi di sosial media itu sangat gampang gitu. Jadi jangan berjualan terlalu banyak ngomongnya di sosial media, tapi lebih banyak komunikasi. Asik. Nah. Ya kalau dalam ilmu komunikasi jelas sekali ini pelajaran buat pebis muda. Kita bisnis itu adalah how to deliver our product or service to our customer. Betul. Ya. Media hal yang paling penting buat kita adalah komunikasi. Betul. Di dalam ilmu komunikasi pasti beliau jagonya lah ya tadi ya. Di dalam ilmu komunikasi itu kita ada model yang selalu dia pakai orang adalah AIDA ya Kang ya. Betul. AIDA. A itu adalah attention, I itu interest, D itu desire, A terakhir adalah action. Nah, saya ngeliat benar bahwa seringkali orang tuh terjebak, dia mau langsung action, orang beli. Betul. Tapi harus dilewati kan fase itu ya Kang ya. Jadi sering banget bahkan mayoritas sih yang masuk ke kita itu kita kan selalu bertanya, Kang apa teh tujuan berpromosi apa? Iya. Gitu. Oh saya pengen omset saya sekian. Hard selling dong, langsung action ya Kang ya. Saya bilang, wah maaf kalau kita tidak bisa seperti itu. Betul. Dan mereka, saya punya budget sekian, follower saya harus sekian. Mohon maaf, kita juga tidak bisa seperti itu. Gitu. Jadi apa yang kita tawarkan adalah brand awareness justru. Jadi attention tadi ya Kang ya. betul, brand awareness itu yang sangat penting saya bilang. Ketika orang sudah di otak dalam sadarnya udah tertanam brand itu sangat mudah sekali untuk menuju ke hard sell gitu ya. Betul. Seperti yang dialami dengan Kang Hanung tadi gitu ya. Tanpa saya promosikan, follower saya yang mempromosikan gitu. Jadi benar-benar itu yang kita ajukan ke mereka-mereka yang mencoba mempromosikan brandnya di Infobidege. Gitu. Jadi jelas sekali bagaimana Infobidege jeli ya melihat satu peluang yang ada, kemudian mendalami ya Kang ya karakter daripada konsumen. Jadi nggak bisa ngasal gitu. Kalau kita punya teknologi, kita punya toolnya atau caranya, kalau tidak mendalami sisi end user atau receiver daripada kita itu ya Kang ya. Baik para pebisnis atau mahasiswa di sini, kita sudah cukup banyak diskusi, tentu kita ingin dalam ya Kang ya. Silakan Doni kalau ada yang bertanya. Baik, sekarang saja saya akan membuka layanan pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin akan bertanya lebih dalam. Silakan penanya pertama kami persilahkan. Teteh boleh duluan. Silakan untuk berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Ya, nomor telepon yang disebutin teh. Twitternya boleh. Twitternya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Arina dari jurusan Teknik Lingkungan ITENAS. Oke. Saya ingin bertanya, pada awalnya kok bisa sih kepikiran yang bisa punya akun terus melejit sampai sebesar itu gitu. Terus bagaimana caranya mendapatkan follower sebanyak itu? Terus kalau misalnya kami sebagai mahasiswa biar bisa punya brainstorming gitu yang idenya tuh sekreatif Akang itu gimana sih caranya gitu. Itu aja sih, terima kasih. Pertanyaannya singkat tapi tajam ya Kang ya. Baik, tepuk tangan buat tadi teh siapa namanya? Aida. Baik, Kak Aida mendapatkan hadiah. Kita akan persembahkan. Nah, ini 2 ya. Silakan Teteh. Mendapatkan kulit ngepros dan juga ada satu sebentar produknya dari ini dia dari Super Muslim, Born to be Super Muslim. Ya, tepuk tangan sekali buat Aida. Langsung dijawab, Kang. Boleh Iya. Kang langsung. Tips supaya followernya banyak ya. Ya. Banyak juga yang pakai cara-cara tidak tidak sehat seperti beli followers segala Iya. macam gitu ya. Itu menurut saya sih itu justru nggak mencerminkan sosial media sendiri justru. Karena sosial media itu yaitu engagement. Nah, bagaimana Info BDG meraup jumlah follower sebanyak itu memang butuh proses gitu. Jadi nggak instan langsung jebret 1 juta mual gitu. Ada Hese. prosesnya kan. Iya. Kalau bilang orang Sunda hese kan. Gitu. Jadi awal untuk titik aman enak nyari follower itu ada 10.000 justru. 10.000. Ya. Susahnya itu dari 1 sampai 10.000 itu paling susah. Itu critical point-nya di Iya, 10.000 ke atas itu udah Udah jalan tinggal sendiri ya. aja gitu. Kalau kita juga menyarankan ke klien juga ataupun mereka entrepreneur cari titik di mana kalian udah enak berkomunikasi dengan follower. Ketika komunikasi itu dari 5.000 aja, kita udah dapat retweet dari si follower, itu kan engagementnya sampai Lebih luas ya. lebih luas lagi. Betul. Gitu. Nah itu yang nyari 1 sampai 5.000 memang butuh proses yang lumayan ya. Pertama kalau Info BDG waktu itu dari 1 sampai ke 5.000 aja, tentu ke teman-teman sendiri gitu. Teman-teman yang dulunya masih pakai Facebook yang ayo dong follow Info BDG buat ini, lu mah gitu ya. Akun pribadi sendiri aja nggak keurus, nggak usah Info BDG gitu. Terus isinya kayak orang disebut gitu, kemana-mana laporan macet gitu. Ngapain di follow gitu? Ya udah saya mah, oh ya udah. Istighfar ya Kang ya. Ya sama alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, Gusti ya. alhamdulillah ya Allah, dia masih ingat sama saya. Terus akhirnya Akhirnya kepikiran ini artis-artis Bandung kan banyak ya. Iya. Nah, saya mau bikin riset tuh waktu itu. Bikin riset artis Bandung siapa aja, kemudian musisi Bandung siapa aja, kemudian tokoh-tokoh yang di Bandung tuh siapa aja yang udah jadi nasional gitu ya. Iya. Saya bikin list berat sampai sekitar 230-an. Itu tuh list Itu list orang-orang orang-orang Bandung itu. ya. Aha. Kemudian saya search di Google satu-satu. Tuh, si orang-orang itu, si band-band itu dapat akun Twitternya mentionin satu-satu. Oh gitu, rajin Kang ya. Ya, dia demi kan? Iya. Demi untuk mendapatkan awareness kalau ini loh ada akun Info untuk BDG. berbagi sebetulnya, Iya, bukan untuk saya mencari uang karena nggak ada kepikiran untuk cari uang waktu itu. Betul. Yang penting ini orang banyak tahu kalau ini akun untuk berbagi gitu. Betul. Jadi di buzzer sendiri sama si artisnya Kang. Alhamdulillah waktu itu pertama kali justru bukan artis Bandung, jadi Kang Tora Sudiro. Kang Tora Sudiro kemudian retweet itu jeber langsung ke 5.000, 5.000 kemudian Kang Indra Bekti Iya. itu kedua kalinya jeber langsung 10.000. Setelah itu saya udah nggak pernah mention mereka. Oh begitu ya. Hebat sekali ya Kang ya. Betul. Kirain tadi Tora Margen bukan Tora Margen Kang ya. Oke. Tora Sudiro. Baik, nah itu dia mungkin salah satu pola yang bisa sama-sama dilakukan teman-teman. Ini berlaku juga untuk Instagram nggak Kang? Karena sekarang kan sudah mulai dari yang tadinya hanya info saja, sekarang Instagram kan hadir dengan media visual begitu ya, gambar lebih menarik, program segala macam. Itu sama Kang pola-polanya? Sama sih kurang lebih, cuman Instagram tuh beda konsumen ya. Iya. Karena tipikal orang Instagram tuh orang-orang visual. Berbeda dengan Twitter yang orang narsis lah ya. Nah, gitu. Jadi mungkin Instagram lebih parah narsisnya, selfie-nya lebih banyak gitu Betul. dibandingkan Twitter. Tapi di Instagram tuh orang tipikalnya lebih cari having fun gitu ya. Mereka ngeliat foto, wow
Oh iya, Lihat udah foto diung mat- kan. lihat foto mantannya anjir. Geus jeung baturan saudara. Hashtag 3 bulan yang lalu. Wow, udah lama berarti ya. Saya ditinggalin kayak gitu kayaknya ternyata ya. Nah itu dia. Jadi silakan teman-teman juga mungkin yang sekarang Twitternya juga masih belum terurus, belum dibuka. Sekarang pas dibuka banyak lamat lancahnya gara-gara nggak pernah dibersihin ya Twitternya ya. Silakan di listener teman-teman bisa digali lagi. Nah tadi pertanyaan keduanya apa teh? Tadi ada 2 pertanyaan ya. Satu pertanyaan lagi apa tadi? Oke, nah ini mencari Kok ide bisa, kreatif. gitu Ya, baik. Kepikiran nggak sih jadi uang gitu? Iya kan? Ya dari Info BDG sendiri sebetulnya nggak kepikiran buat ini menjadi satu penghasilan ya. Iya. Karena di 100.000 follower pun Info BDG belum menerima iklan gitu. Bahkan tidak mau menerima iklan. Karena saya sangat idealis dulu. Ini Info BDG memang pure untuk berbagi informasi gitu. Kemudian datang satu brand internasional menawarkan sekepok uang tunai gitu ya. Ya, dibeli kan apa gimana? Enggak, pengen iklan gitu. Oh, pengen iklan. Saya hitung, cuma segitu nggak mau sombong gitu ya. Tapi kemudian dia datang lagi, Iya. membawa sekopar uang receh. Saya juga nggak mau. Nggak mau. Iya. Pada akhirnya Pada akhirnya cetrok kan? setelah saya butuh sumber daya manusia, gitu ya, Oke. karena saya sudah tidak mampu berdiri sendiri gitu. Saya juga orang rapuh ya. Kalau dia bilang aku rapopo, saya opo-opo. Baik. Jadi kemudian mereka datang lagi, tapi tetap sedikit menolak yaitu dengan menggunakan rate saya lebih tinggi gitu. Jadi mungkin seharga waktu itu udah terlalu tinggi, jadi cuman sekitar 250.000 per tweet gitu ya. Iya. Itu di tahun di 100.000 follower gitu. Tapi dia mau, Oh dia mau? iya, Oh begitu. langsung kontrak 3 bulan cash di depan. Oh luar biasa sekali. Itu satu kali tweet satu hari berapa kali tweet kan? Ya tergantung dia. Kalau misalnya dia materinya pengen 2 kali tweet, 2 kali tweet, jadi saya sehari dapat 500.000 kan. Wih hebat ya, tuh pantasnya. Wih, hebat. Jadi memang kalau memang berbicara bisnis, berbicara masalah uang itu nomor belakangan ya Kang ya. Iya. Tapi integritasnya sudah timbul, begitu kan kepercayaan masyarakat sudah timbul, makanya banyak sekali perusahaan yang sudah hadir dan juga iklan ya Kang ya. Nah itu dia. Baik, menarik sekali obrolan kita pada kesempatan siang hari ini teman-teman. Pertanyaan kedua akan saya persilahkan, silakan. Oke. Oke, baik. Dengan Kang siapa dan disebutkan akun Twitter dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya dari Supernova House. Kebetulan kami bisnis di fashion busana muslimah rajut. Dan kebetulan kami juga memanfaatkan media sosial dalam promosi yang kita laksanakan. Yang ingin saya tanyakan, Kang, kan kebetulan kami juga memanfaatkan media sosial dalam promosi produk yang kami promosikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Akang tuh lebih baik fokus dalam satu media sosial saja? Misalkan Akang kan Info BDG itu Twitter, atau kita ekspansi dari mulai Twitter, Facebook, atau Instagram ataupun lain sebagainya? Itu pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, konten apa aja sih Kang dalam memanfaatkan media sosial itu kan? Kadang misalkan yang namanya Twitter itu treatmentnya beda antara Twitter, terus Instagram dan juga kemudian Facebook. Nah, mungkin tips-tips dari Akang sendiri gimana sih dalam memanfaatkan itu dan konten-konten seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Langsung dijawab. Ini langsung tajam nih Kang. Iya. Sebelum saya tanya dulu, punya adminnya nggak si akun sosialnya, media sosialnya? Kebetulan ada Kang. Ada. Iya. Semuanya satu orang. Semuanya satu orang. Oke, sip kalau gitu. Artinya ini lebih sifat ke teknis ya Kang ya. Berarti emang lebih udah konsen siap terjun ke media sosial. Karena banyak juga brand yang mau terjun ke sosial media tapi belum menyiapkan satu SDM untuk mengurusi semuanya itu gitu. Justru itu jadi satu peluang untuk yang modal dengkul gitu ya. Jadi siapa teman-teman di sini yang punya modal suka nulis, suka apa gitu,
ngelamar aja jadi admin akun brand dan itu lumayan 500.000 sebulan, 750.000 sebulan kali 10 brand 7.500.000. Cuman mengelola jadi admin. Iya betul. Peluang lagi ya Kang ya. Semester 4 udah bisa mulai ya tadi. Modal dengkul kan. Yang penting cuma speak doang jadi duit gitu. Nah masalah itu Instagram, Twitter, Facebook pasti beda. Tiga-tiganya beda 360 derajat. Twitter tuh lebih reaktif. Kemudian Facebook lebih membaca tapi nggak kurang responsif ya. Nah, kemudian kalau Instagram visualis orangnya. Jadi semakin menarik apa yang kita gambarkan, produk kita, foto kita, semakin orang banyak berpartisipasi untuk komen, untuk like, untuk sebagainya, bahkan berujung ke hard sell jatuhnya ya. Nah, semakin bagus foto produk kita, khususnya di Instagram, semakin menjual lebih banyak, semakin ekspansi kita juga sudah lumayan di Instagram, karena dengan foto itu mengatakan segalanya gitu ya. Karena bayangkan kalau saya jualan produk kayak gini, kemudian ini Ratu Bastreng misalnya, saya jualan ini, saya pakai handphone motonya dengan kamera VGA. Kemudian satu lagi, saya foto ini GNC Cookies, tapi dengan kamera SLR dengan efek-efek dan kemudian template grafisnya yang bagus. Yang ini harga 1 juta misalnya, kita post ke Instagram. Yang ini modelnya cuma 50.000 gitu, dengan grafis dan segala macam bla 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 200.000, saya jual 1 juta, mana yang bakal kalian beli? Tentu yang visual yang lebih bagus kan, yang eye-catching gitu. Nah, padahal si produknya harusnya lebih bermutu yang ini, cuman karena visualnya jelek, jadi kita juga males gitu. Ah ini 1 juta tapi gambarnya toski, bohong gitu ya. Jadi visual itu sangat perlu gitu. Makanya kita juga di Info BDG sangat memprioritaskan kalau Anda mau iklan, siapkan foto produk yang bagus gitu. Karena itu bakal berimpak kepada feedback yang bagus juga gitu. Ya, kalau kita lihat sih Babis Muda di sinilah ilmu komunikasi bermain. Betul. Ya, memanfaatkan kalau kasus Info BDG adalah ilmu komunikasi kita harus kuat gitu. Satu tadi adalah satu dari sisi message. Kalau Twitter itu adalah medianya ya Kang ya. Media. Di dalam ilmu komunikasi itu ada sender, kemudian ada message, ada media, ada receiver. Kemudian dia akan melakukan respon feedback, tapi di tengahnya ada noise, ada gangguan ya Kang ya gitu. Nah, ini pelajaran luar biasa gitu. Kalau kita punya produk yang bagus, hal mendasar bukan di produknya gitu. Bukan mendasar di produknya, tapi adalah di message-nya. Nah, message-nya itu ingat kalau dalam ilmu komunikasi ada 2. Ada verbal dan non verbal ya Kang ya. Nah, kalau kita bicara mas visual itu adalah non verbalnya tadi gitu. Foto itu banyak cerita. Bisa nggak kita membuat satu foto yang bisa mengkomunikasikan main message kita gitu. Kalau kita hanya asal bikin, pasti pesan nggak akan sampai. Dampaknya apa? Noise. Apa yang kita harapkan nggak akan. Nah, jadi Babis Muda, selain yang kita udah pakai namanya media Twitter tadi, message-nya ini ya kata kuncinya. Itu sangat penting. Jadi core-nya sebetulnya. Core-nya malah di situ ya Kang. Oke. Betul. Seperti itu ya. Jadi mungkin sudah cukup menjawab ya Kang ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat sekarang ada banyak teman-teman yang bilang media Twitter sekarang sudah mulai decline. Setuju nggak Kang dengan itu Kang? Tergantung sih, karena tidak lebih banyak sekarang orang ke non-responsif tapi cuman membaca. Tapi kalau dulu kan zaman alay masih banyak tuh responsif sekali gitu ya. Karena sedikit-sedikit, ih aku banget gitu ya. Pokoknya terus mention mantannya, ih kamu nggak pernah ajak aku ke sini gitu ya. Gitu-gitulah itu zaman alay itu mungkin sekarang udah mulai Alehum gambarnya udah ngelewat ya, betul ya. Zamannya zaman selfie ya mungkin lebih lari ke area visual yaitu ke Instagram gitu. Betul. Bahkan lebih ke private sosial sosial media yaitu kayak pet gitu. Walaupun akhirnya juga 500 ya. Iya, jadi tidak Gitu. private. Jadi kalau untuk teman-teman wirausaha, semuanya tuh sebenarnya bisa dipakai gitu. Semuanya Jadi, bisa dipakai. Tapi nggak semuanya bisa jualan. Betul, iya. Gitu ya. Jadi tentukan salah satu sosial media untuk membuat katalog. Oke. Nah,
yang sangat memungkinkan untuk itu mungkin Facebook ya, karena bisa bikin album foto. Kemudian kalau di Instagram mungkin promo-promonya, kemudian di Twitter kita ngebahas-ngebahasnya, gitu. Kalau di Pet kita ke teman-teman kita. Teman-teman pribadi ya. Iya. Pilihlah teman-teman yang memang banyak komunitasnya ya. Dan banyak uangnya. Banyak uangnya. Jadi banyak yang ngelopein gitu sekali foto. Aku baru makan sama ini loh, brevet, lopenya teh banyak. Kayak gitu. Silakan teman-teman dipakai itu semuanya. Baik, satu pertanyaan terakhir karena sudah sangat mepet sekali waktunya. Silakan Akang, boleh maju dan juga sebutkan akun Twitter dan juga pertanyaannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamudin dari ITENAS, dari Teknik Mesin. Pertama saya mau nanya, kalau misalkan sebelumnya Akang pernah ngerasain nggak keraguan untuk usaha di bidang teknologi tersebut? Nah, kalau misalkan ada, bagaimana cara mengatasi keraguan dalam bisnis teknologi? Kan sebelumnya kita udah tahu kan Friendster itu kan udah apa ya, udah nggak ada gitu, udah jarang banget yang make. Udah wafat ya. Masih ada sih, cuma udah jarang yang make. Kuburannya masih ada. Terus prospek kedepannya kalau misalkan Twitter sama seperti Friendster gitu, kedepannya Akang mau pakai metode apa gitu untuk memajukan bisnis Akang? Terus yang kedua, ini mungkin untuk pertanyaan umum Kang, bukan untuk bisnis di bidang teknologi aja. Kan untuk menjadi bangsa maju, Indonesia salah satunya harus mempunyai 4% dari semua penduduknya menjadi seorang wirausaha. 2%. Oh 2%. Oh sedangkan kita masih 0,18%. Bagaimana sih poin-poin dan aksi terpenting dari pemerintahan dan para pengusaha untuk mencapai 2% tersebut? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Baik, Akang sebentar ada hadiah yang akan kita berikan. Sebentar, ya ini dia dan juga ini. Oke, baik. Ini hadiahnya silakan Kang dari sponsor, ada dari Bala-Bala ya. Selamat sekali lagi. Baik, langsung dijawab saja. Kang, mangga. Kalau yang itu nanti Boleh. ya. Ada porsinya ya Kang ya. Kalau saya porsi yang sosial media aja. Jadi bagaimana menghadapi kalau Twitter wafat gitu mungkin kasarnya ya. Life cycle-nya Kang. Ya, jadi life cycle memang kita patut waspadai. Tapi saya yakin saya di sosial media, apalagi Facebook, Twitter itu sepertinya dua raksasa sosial media ya, yang tidak akan tergantikan sebelum ada sosial media baru yang lebih menawarkan kecepatannya, terus kemudahannya dan segala macamnya yang dua sosial big duo ini bisa lakukan gitu. Jadi Pet bisa masuk ke Indonesia karena dia menawarkan privasi gitu ya. Dan itu mungkin orang-orang yang tidak butuh follower yang nggak penting itu gitu masuk ke Pet. Tapi ketika Pet nanti kita menjadi lebih tidak privasi, orang akan meninggalkan itu gitu. Jadi bertahan ketika tiga sosial media ini kita pergunakan gitu dengan baik, kemudian didukung oleh brand-brand nasional, internasional yang menggunakan Big Duo ini, saya yakin Big Duo ini sih tidak akan tergusur dalam beberapa tahun terdekat dan terlama lah. Nah, itu dia. Dimaksimalkan jadi ya Kang ya, yang Big Duo itu Facebook dan juga Twitter ya Kang ya. Tapi Betul. kalau masalah, Akang sekarang lagi ada pengembangan ya Kang? Alhamdulillah kalau saya sih memandang visi ke depan aja kalau konten itu bukan lagi teks ya, karena visual gitu. Jadi orang akan lebih senang membuka tayangan video daripada melihat hanya teks dan gambar gitu ya. Jadi kita mulai tahun 2012 sudah mulai mencoba membuat konten di YouTube. Itu bisa dilihat di youtube.com/infobdg. Di sana ada beberapa program yang betulnya nggak pro banget gitu, karena kita membuat videonya lewat handphone, ngeditnya juga lewat handphone, dan tidak ada skenario yang dibuat, semuanya serba instan, serba otodidak, ya jadilah konten sederhana. Gitu. Mantap, seperti itu ya. Dan pertanyaan kedua tadi Kedua ya, masalah pengembangan cetak ya. Iya. Baik, tapi saya melanjut dari yang disampaikan Kang Ciptadi tadi, bahwa jelas sekali kalau kita harus sebagai entrepreneur harus sadar gitu. Bisnis itu layaknya makhluk hidup.
Makhluk hidup itu apa? Ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Akhirnya apa? Meninggal. Persis. Bisa seperti itu gitu. Life cycle-nya kita harus tahu gitu. Kapan kita masih, kalau dalam bahasa kita kan ada introduction lah ya ke dalam situ kan. Apakah bisa kita pada fase introduction? Buktinya apa? Penjualannya masih sedikit gitu. Landai lah ya. Kemudian growth, tumbuh. Kemudian mature, dewasa. Saya melihat Kang Cipta dia sudah menyadari akan itu ya Kang gitu. Akhirnya apa? Beliau supaya bisnisnya nggak mati-mati lah, gitu. Nggak sampai mati gitu ya. Gitu. Beliau mencoba untuk mengembangkan. Disinilah kalau Kang Abu tadi bilang nyetir kata Peter F. Drucker ya Kang ya. Inovasi dan creativity itu adalah kata kunci buat seorang entrepreneur. Itu bedanya seorang entrepreneur dengan karyawan. Karakter dasar seorang entrepreneur adalah dia harus kreatif dan inovasi. Dia harus menemukan sesuatu yang baru, dan bisa diterima oleh pasar. Itu kata kunci. Nah, Kang Cipta tadi udah apply. Jadi buat pertanyaan tadi udah ya. Kemudian bicara masalah, waduh bagaimana menciptakan sampai 2% gitu. Saya teringat nih sahabat saya, Ketua Umum HIMI Jabar, dia punya visi gini, Kang Yedi. Bagaimana kita menjadi provinsi pertama untuk mencetak entrepreneur 2%. Itu bukan gampang gitu. Itu bukan gampang. Kalau boleh bilang, saya kebetulan di GMI juga kita lagi sama teman-teman Bank BJB, kita lagi bikin buku namanya konsep triple helix. Ya, triple helix sih, bukan sampai ke quadruple helix. Kalau triple helix itu kolaborasi antara siapa? Akademisi. Ini kenapa kita goes to campus. Akademisi punya peran yang luar biasa untuk mencetak entrepreneur sukses. Kenapa? Banyak konsep, banyak teknologi. So, para pebisnis muda atau teman-teman di kampus, setiap tahun berapa skripsi yang dihasilkan dari kampus? Kita punya kampus berapa? Berapa tesis yang dihasilkan? Berapa disertasi yang dihasilkan? Tapi apply-nya bagaimana? Gitu. Oleh karena Pak, kampus harus terlibat dalam menciptakan entrepreneur. Kedua apa? Bisnis, gitu. Kalangan bisnis. Alhamdulillah, Kang Cipta tadi mau hadir hari ini. Gitu. Berbisnis banyak pelajaran, Pak. Kang Hanum juga tadi udah sharing bagaimana beliau berjalan bisnisnya. Kang Cipta tadi beda dengan bisnis Kang Hanum. Tapi banyak pelajaran yang kita dapatkan dan itu harus berkontribusi pada penciptaan entrepreneur. Ketiga apa? Government, ini yang penting sekali. Pemerintah kita punya komitmen tidak gitu. Triple helix ini harus kolaborasi yaitu ABG ya, akademisi, bisnis dan government. Dan tambah sekarang quadruple helix sekarang. Komunitas. Ini yang dimanfaatkan oleh Kang Cipta tadi. Komunitas itu harus bisa mensinergikan orang-orang punya need, want, and demand serta kepentingan yang sama untuk menjadi entrepreneur. IS itu adalah contohnya. Itenas apa tadi? Itenas Entrepreneur Society. Ini harus dimanfaatkan gitu. Jadi buat tadi pertanyaannya, kalau ingin cetak 2% itu satu kalau bagi saya sih, kita saat ini harus action kalau bahasanya Kang tadi. Jadilah orang yang 2% yang jadi entrepreneur tadi. When? Now. Keluar dari kelas ini, lakukan gitu. Tadi Itenas, Kang Abu tadi bilang, kita support kok gitu. Tergantung teman-teman mahasiswa mau tidak. Kemudian dari Kang Anu sebagai praktisi, ini Kang Cipta tadi juga, saya lihat komitmen dia, mau datang hari ini, siap kok sharing gitu. Tinggal government, dan setahu saya government udah mulai saat ini aware bahwa nggak bisa negara ini ekonominya maju tanpa internet. Kalau bahasa Kang Anu, timingnya saat ini. Don't wait, jangan tunggu. Kalau tidak, opportunity akan pergi, opportunity akan lepas. Oke, baik Pak Wisma. Aplaus dulu buat kita semua. Sampailah kita pada penghujung nubis kita hari ini. Kang Cipta tadi mohon sharing sedikit, kasih apa yang bisa disampaikan kepada mahasiswa dan pebisnis muda ini nih. Apa yang harus mereka lakukan sehubungan dengan, kalau konkretnya Kang, bagaimana memanfaatkan teknologi buat bisnis mereka khususnya adalah di Twitter ini. Mangga Kang, di sosial media. Tips saya buat yang mau memulai usaha apapun sudah berusaha gitu ya. Pantang menyerah kalau produk kalian tidak laku, ya itu udah paling utama. Tapi ciptakan satu produk yang
paling enggak based on community gitu. Ya, kalian misalnya suka main ke satu tempat ataupun juga suka satu barang tertentu, komunitas Minion mungkin, komunitas Hello Kitty mungkin ya. Nah, ataupun komunitas gamers atau apapun itu. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan satu komunitas gitu ya, cari setelah gitu ya. Untuk si komunitas ini biasanya membutuhkan apa gitu. Ciptakan produknya pasti laku. Pasti laku. Saya yakin 1000% laku gitu. Oke, aplaus dulu buat Kang Cip tadi. Baik, pebis muda di rumah, menit sahabat-sahabat saya, yakni saya mahasiswa. Hal mendasar yang bisa kita ambil dari pelajaran Kang Cip tadi adalah bagaimana beliau memanfaatkan teknologi. Hal sesuatu, mindset beliau tadi malah nggak kepikiran ini akan menjadi uang ya kan ya gitu. Nggak kepikiran, tapi ujung-ujungnya adalah bisa menjadi duit. Apa poinnya? Satu, terlepas dari ada tidaknya teknologi, yang saya tangkap dari beliau adalah passion, sama dengan Kang Anu tadi. Passion ini luar biasa loh. Ini akan meleverage, mempercepat bisnis kita gitu. Kenapa? Bisnis proses gitu. Kalau mau lama-lama ya silakan, bisnis bisa jadi flow-nya bisa lambat, dan potensi gagalnya luar biasa. Tapi kalau kita dengan passion, itu insya Allah akan percepat bisnis kita. Yang kedua dengan knowledge. Nah ini, pelajaran dari Kang Cip tadi yang saya lihat. Kenapa beliau berhasil di Info PDG? Kalau bagi saya lihat, ada korelasi, ada hubungan antara apa? Bisnis beliau dengan latar belakang pendidikan beliau. Apa itu tadi? Komunikasi. Ini relevan. Karena apa? Tidak hanya bisa kita tanyakan, Twitter itu adalah media. Tapi dalam pengembangan bisnis harus pakai ilmu komunikasi yang beliau pakai. Kedua, dalam tanda kutip, saya melihat beliau kepaksa gitu. Kerasa gak Kang? Akan kepaksa gitu. Ketika menerima order tadi, Akang pindah ke kuadran. Dalam artian bisnis selama ini hanya untuk hobi, akhirnya Akang pindah ke bisnis, betul gak Kang? Betul. Jadi betul ya Kang? Sesuai passion dirinya. Sesuai passion. Ada paksaan dalam tanda kutip gitu. Ketika beliau ingin mengembangkan bisnis, beliau harus nambah ilmu. Selain ilmu komunikasi, satu, ilmu bisnis. Buktinya apa? Beliau udah punya 13 karyawan. Tapi itu kan harus dikelola. Apa aja? Kembali lagi ke cerita tadi. Bahwa setiap bisnis harus membalancekan, harus menyeimbangkan antara apa? Finance, keuangan. Yang kedua apa? Marketing. Ketiga apa? Operation. Yang keempat, SDM. Artinya apa? Dengan keberadaan teknologi saat ini, kita harus apply. Tapi kita harus menambah knowledge kita. Itu mungkin sharing yang bisa kita lakukan siang ini. Terima kasih sekali Kang Cip tadi, semoga bisa hadir lagi ya di acara ini dan sudah menginspirasi acara kita. Baik para pebis muda dan para mahasiswa yang ada di ITENAS ini, terima kasih atas kehadirannya. Pada akhirnya saya berharap sharing hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat kita semua. Saya kembalikan lagi ke Doni. Silakan Doni. Baik, dan teman-teman boleh tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, hari ini kita bisa sama-sama belajar di Kang Cip tadi tentang bagaimana caranya mengefisiensikan kemampuan kita dari apa yang kita punya, dari Android kita, dari handphone kita. Kalau mungkin ini berpeluang untuk bisa menumbuhkan penghasilan kita, kenapa enggak diolah seperti itu kurang lebih ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program kesayangan kita yaitu Newbiz, di mana program ini akan terus tayang setiap hari Kamis malam di Bandung TV. Tentunya dari hari Kamis ini kita akan tayangkan dari jam 8 hingga jam 9. Terima kasih untuk para sponsor, terima kasih untuk ITENAS, sekali lagi tepuk tangan untuk ITENAS. Dan tentunya akhirnya saya Doni Rinaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Newbies, yang muda, yang berbisnis. From this love, she's filled the places I can't leave. You know that I can be somebody. You know that I can be somebody. Someone like
know that I'm somebody. You know that I'm somebody. Shooting down there.